Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan antara PSM Makassar dengan Persik Kediri, di mana PSM Makassar berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dari tim tamunya Persik Kediri. Jadi untuk preview ya, yang sebenarnya saya ingin buat yaitu untuk PSM Makassar tinggal konsisten. Saya berapa kali sudah mengatakan seperti ini ya, makanya kalau buat preview, saya juga bingung mau bahas PSM Makassar ini apa, karena sudah konsisten. Lalu untuk Persik Kediri, yang saya ingin preview sebenarnya adalah di starting line up dan juga formasi yang diturunkan oleh Divaldo Alves. Karena saya melihat beberapa kali Divaldo Alves ini inkonsisten dalam memberikan starting line up. Jadi sebenarnya untuk keseluruhannya ya, semenjak Divaldo Alves menangani Persik Kediri, saya melihat permainan Persik Kediri ini sudah menunjukkan skema yang bagus. Kembali lagi mengandalkan bola possession, bukan mengandalkan skill individu dari Renan Silva atau mungkin Abioso atau mungkin ada Yohanes Pahabol gitu misalkan dimainkan. Tapi memang terlihat lebih ke skema. Dan di pertandingan kali ini starting line up yang diturunkan oleh Divaldo Alves menurut saya sudah 90% bagus. Karena di sini memang tidak adanya Yusuf Maulana ya, di bench juga nggak ada, mungkin mengalami akumulasi kartu. Jadi Wildansyah mau nggak mau dimainkan bersama dengan Agil di kanan. Lalu Salbila dengan Haenusa ya menjadi center back. Dan di sini seperti biasa di tengah ada Renan Silva, lalu ada Bayu Otto dan juga ada Rohichan. Dan di sayap kanan ini Abioso, di depan ada Randy. Jadi ini dua pemain yang saya nantikan untuk dijadikan starting line up ya. Jadi di pertandingan kali ini akhirnya bisa diturunkan dari awal. Sedangkan di sayap kiri ini ditaruh Flavio. Sebelum permainan dimulai, saya sudah mulai bertanya-tanya apakah memang Flavio ini dipaksakan untuk bermain ke kiri karena memang Randy lebih ditaruh di depan, atau memang tidak ada stok pemain sayap lagi untuk Persik Kediri yang bermain di sayap kiri. Ini pertanyaan saya ketika belum dimulai ya, ketika saya masih melihat starting line up-nya aja. Jadi begitu pertandingan dimulai, memang PSM Makassar langsung bisa unggul dulu ya melalui gol dari Yuran Fernandes, melalui corner kick ya, yang Cesayuri yang memberikan umpan, lalu memang sedikit ada deflection, lalu bola jatuh ke kakinya Yuran Fernandes yang sempat disambar ya. Jadi memang di sini PSM Makassar sudah unggul cepat 1-0. Dan di sini saya melihat bahwa permainan Persik Kediri ketika sudah tertinggal 1-0 sampai 1-1 akhirnya gol dari Renan Silva, permainan Persik Kediri ini sudah cukup bagus, menunjukkan skema permainan yang bagus. Tidak mengandalkan pemain-pemain dalam mencetak gol ini siapa saja, ini enggak terlihat sama sekali. Semua pemain terlihat cukup kompak dan bagus. Cukup sabar lah minimal. Dan tentunya yang paling harusnya dihargai adalah bisa memberikan ancaman terhadap para pemain PSM. Nah, di sini kesimpulan yang saya bisa ambil di babak pertama ketika akhirnya Renan Silva bisa mencetak gol adalah bagaimana PSM Makassar akan sedikit kesulitan bertemu dengan tim yang memang bermain dengan skema. Di sini Persik Kediri boleh saya akui bermain dengan skema. Saya juga ingin bertanya kepada supporter PSM Makassar, apakah dengan melihat permainan Persik dari menit awal hingga akhir, apakah cukup merepotkan gawang dari Emreza? Coba ya, dari supporter PSM Makassar silakan menjawab. Tapi yang saya lihat bahwa ketika PSM Makassar bertemu dengan tim yang juga bermain dengan skema, artinya ini bisa berimbang. Memang di sini skema kedua tim berbeda sekali ya. Kalau PSM Makassar lebih mengandalkan permainan cepat, passing-passing long ball, atau juga cara bertahannya menunggu ketika para pemain Persik Kediri masuk lalu mendapatkan kesalahan, baru di situ permainan cepat dimulai dari belakang sampai ke depan. Ini berapa kali dilakukan oleh para pemain PSM. Dan untuk Persik Kediri memang lebih ke bola possession. Jadi nggak banyak melakukan passing-passing long ball yang nggak efektif. Ini hampir nggak terlihat lah di pertandingan kali ini passing-passing yang memang nggak efektif. Jadi artinya memang cukup bagus skema permainan dari Persik Kediri. Minimal bisa mengimbangkan permainan dari PSM Makassar. Karena kita tahu PSM Makassar di peringkat atas, sedangkan Persik Kediri kan di segmen papan bawah. Tentunya kalau melihat dari segmen klasemennya pasti beranggapan PSM Makassar akan menang dengan mudah. Tapi kenyataannya kita bisa lihat di sini Persik Kediri bisa melakukan perlawanan. Di sini saya juga menyoroti pemain dari Flavio ya yang bermain di sayap kiri. Ini jujur saya semakin bingung dengan pemain ini karena apa? Kontrol bolanya ini benar-benar nggak melihatkan kalau Flavio ini pemain profesional gitu. Berapa kali kontrol bolanya salah, lalu ada berapa kali mendapatkan kesempatan ya untuk bisa melakukan shoot, tapi justru bolanya dibawa ke kanan. Sedangkan di kanan ini sudah ada
Akbar, lalu ada Yuran Fernandes, sedangkan di sebelah kiri kan kosong. Itu justru bola diambil ke kanan, bukan masuk ke kiri lalu tendang lewat kaki kiri gitu. Artinya di sini yang saya lihat Flavio memang mengandalkan kaki kanannya terus tanpa bisa mengandalkan kaki kiri. Padahal kita tahu ya, pemain profesional itu harusnya bisa menggunakan dua kaki yang sama. Walaupun memang kekuatannya di kaki kanan, tapi minimal di kaki kirinya juga memiliki kekuatan lah, atau memiliki akurasi yang bagus. Tapi di sini Flavio berapa kali lah terlihat bolanya dipaksa untuk bermain ke kanan. Ini ada peluang sebenarnya dari Persik Kediri berapa kali, tapi memang kembali lagi Flavio ya. Dan gol yang tercipta dari Renan Silva itu memang ada deflection dari tendangan Flavio yang terkena pertahanan PSM, lalu bolanya naik di heading oleh Renan Silva. Jadi ibaratnya ada 10 peluang yang didapatkan dari Flavio, ini hanya satu yang akhirnya berkontribusi menjadi gol. Jadi artinya untuk saya, penilaian saya Flavio di pertandingan kali ini memang nggak menunjukkan pemain yang memiliki untuk kedepannya ini bagus gitu karirnya bersama Persik Kediri. Sedangkan Renan Silva justru bermain bagus ya, pemain yang saya sering kritik dulu, pemain yang berapa kali saya bilang sangat pasif, justru sudah terlihat terbentuk ya, sudah menyatu dengan Persik. Makanya skema permainan Persik Kediri ini sebenarnya kalau starting line up-nya seperti ini terus, saya yakin hasilnya mungkin akan lebih baik dibandingkan merombak-rombak pemain yang diturunkan. Jadi untuk 1-1 kedudukan babak pertama ya, lalu masuklah kita di babak kedua. Di babak kedua tidak ada perubahan yang dilakukan oleh kedua pelatih, karena kedua pelatih tetap kekeh kepada skemanya masing-masing. PSM Makassar tetap mengandalkan passing-passing cepat, passing-passing long ball yang efektif ya. Sedangkan Persik Kediri tetap dengan skemanya bermain dengan bola possession. Dan kebetulan kedua tim sama-sama tidak ada yang terbawa dengan skema musuhnya. Jadi ini sudah ada nilai plus sebenarnya untuk PSM Makassar dengan Persik Kediri, karena kedua tim sama-sama bermain kekeh dengan skemanya sendiri ya. Jadi untuk kedua tim sebenarnya ada peluang, dari PSM juga beberapa ada peluang, lalu Persik Kediri juga ada peluang, tapi memang kembali lagi ke kualitas pemain. Ketika peluang sudah bisa tercipta, ini kan artinya sudah kembali lagi ke kualitas pemain ya. Di sini Yakob Sayuri yang akhirnya bisa memberikan assist ke Sananta, itu jelas kualitas pemain dari Yakob bisa memanfaatkan peluang untuk melewati satu pemain ya. Kalau nggak salah Salbilah atau Wildansyah gitu, bisa melewati lalu memberikan umpan ke tengah, ada Sananta di situ. Jadi artinya memang kembali lagi ke kualitas pemain untuk memanfaatkan peluang. Karena memang PSM Makassar juga banyak peluang yang tercipta di babak kedua ya. Di babak pertama juga ada dari Kenzo ya, yang bolanya shoot tapi masih ke samping tiang gawangnya Yuson. Tapi di babak kedua juga ada beberapa kali peluang yang tercipta dari Pluim, lalu dari Yance Sayuri juga ada. Tapi memang kembali lagi penampilan kiper dari Yusron ini juga cukup bagus. Jadi di sini juga kembali lagi ke kualitas kiper dari Persik Kediri yang menurut saya bermain juga sangat baik ya. Belum ada peluang dari Sananta ya kalau nggak salah yang memberikan, dari Pluim yang memberikan shoot, tapi ada Salbilah yang bisa menghandle bola keluar. Artinya kembali lagi memang ke kualitas pemain. Di sini pertahanan Persik Kediri menurut saya cukup baik, walaupun memang akhirnya bisa kemasukan ya dari gol Sananta, tapi overall yang saya lihat permainan Persik Kediri ini sudah bagus, sudah baik. Tinggal kembali lagi ke kualitas pemain aja sebenarnya untuk bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Itu aja sebenarnya PR dari Persik Kediri. Ya, ini kualitas pemain juga saya menyoroti permainan dari Flavio yang saya melihat nggak terlalu bagus pemainnya. Tapi untuk Randy, walaupun nggak banyak mendapatkan peluang, tapi Randy ini saya kira memiliki insting yang bagus. Ini kalau mungkin dioles terus ya, akan menjadi pemain berbahaya ini. Karena instingnya bagus, bisa mengetahui arah bola ini mau kemana. Ini cukup bagus lah positioning dari Randy ya, pemain depan dari Persik Kediri. Lalu untuk PSM Makassar ini sudah cukup bagus, semuanya bermain dengan skema, tidak ada yang saya perlu bahas. Karena memang Persik Kediri juga bermain bagus ya, bermain dengan skema. Makanya memang PSM Makassar juga banyak ditekan ya dengan permainan dari Persik Kediri, karena memang kedua tim bermain dengan skema. Berbeda cerita kalau misalkan Persik Kediri nggak bermain dengan skema atau mungkin bermain monoton, mungkin PSM Makassar bisa mencetak mungkin lebih banyak gol gitu. Tapi karena di sini Persik Kediri bisa memainkan dengan skema dari awal hingga menit akhir, bisa terus bermain dengan skema, maka ya memang PSM Makassar juga bisa kesulitan juga gitu loh menghadapi Persik Kediri yang notabene tim papan bawah.
Ini yang saya bilang bahwa skema permainan dari kedua tim cukup terlihat bagus, berimbang, walaupun memang di sini PSM Makassar akhirnya bisa meraih 3 poin. Tapi kalau kita lihat dari 90 menit, kedua tim ini saling jual beli serangan ya. Kita lihat dari data statistik juga, shoot yang dilakukan oleh kedua tim ini memang boleh dibilang sama-sama berimbang ya. Walaupun memang PSM Makassar lebih banyak menciptakan peluang. Kalau boleh dibilang di 10 menit terakhir itu banyak sekali peluang. Karena memang para pemain Persik Kediri ada beberapa pemain inti yang sudah diganti ya. Jadi ketika pemain inti sudah diganti, memang sudah nggak terlihat lagi skema permainan dari Persik Kediri ini berjalan. Kecuali mengandalkan kesalahan-kesalahan ya. Ada satu momen di mana kalau nggak salah Tetan atau siapa gitu, pemain PSM Makassar yang justru kena ya bolanya oleh pemain Persik Kediri. Tapi sayang sekali nggak bisa diberikan umpan ke kanan ya, kalau nggak salah Randy atau siapa itu, atau Sultan Ciko ya, Sultan Ciko kalau nggak salah di sebelah kanan sudah kosong. Jadi inilah ya menurut saya bahwa skema permainan cukup penting, dan di sini PSM Makassar tetap konsisten. Tapi menurut saya yang lebih cukup saya apresiasi adalah Persik Kediri bisa menunjukkan skema permainannya ya, karena ini menghadapi PSM Makassar, bukan tim yang main-main ya PSM Makassar, tapi di sini Persik Kediri bisa mengimbangkan. Walaupun hasilnya kalah, tapi minimal bisa memberikan perlawanan. Ini yang saya suka dari Persik Kediri ya. Kalau bermain konsisten dengan skema ya tentunya lolos dari zona degradasi, saya kira menjadi harga mati lah. Persik Kediri akan lolos dari zona degradasi ini harusnya. Ya, jadi untuk PSM Makassar, selamat kalian mendapatkan 3 poin. Tidak ada perlu yang saya bahas terlalu banyak karena sudah konsisten. Terus berikan gol yang banyak terus ya, agar bisa lebih lagi mengunci kemenangan lebih mantep gitu ya. Tapi memang musuhnya juga Persik Kediri bermain cukup bagus. Jadi untuk PSM Makassar selamat tetap untuk mendapatkan 3 poinnya. Next ketemu Persebaya Surabaya. Ini juga Persebaya Surabaya tim yang juga memiliki skema permainan yang sudah matang. Walaupun kemarin kalah 4-0 ya, tapi sudah matang juga. Nanti saya akan lebih lanjutnya bahas di preview ya untuk PSM Makassar dengan Persebaya. Lalu untuk Persik Kediri walaupun kalah, tapi menurut saya ini kekalahan yang cukup memuaskan ya, karena melihat permainan Persik Kediri pun juga sebenarnya baik, banyak menciptakan peluang, tapi kembali lagi kualitas pemain menjadi pembeda antara Persik Kediri dengan PSM Makassar. Inilah yang menurut saya kesimpulan dari Persik Kediri. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Tetap semangat untuk Persik Kediri, tetap semangat untuk PSM Makassar. Kita akan lihat bagaimana perjuangan PSM Makassar untuk juara, lalu untuk Persik Kediri targetnya lolos dari zona degradasi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.